Oke, ini kita mau bahas bangun ruang dimensi 3. Ini lihat soal-soalnya dulu. Ya kecepatan ya. Nggak kebaca ya. Jadi pokoknya ada 20 soal ya, dari mencari jarak sampai mencari sudut. Ya. Ini memang tidak mewakili semua, tapi konsepnya mudah-mudahan mewakili hampir semua gitu ya. Nah, sebelum saya ngerjain soal ini, saya selalu terangkan bahwa ada rumus yang selalu saya kasih harus kamu hafal. Ada beberapa rumus karena itu akan mempermudah kamu untuk ngitung selanjutnya. Jadi nggak terlalu banyak kita nanti pakai Pitagoras. Ya, kayak misalnya kayak gini ya. Kalau kamu tahu video saya sebelumnya yang dulu yang awal belajar dimensi 3, kamu pasti masih ingat kalau ya. Nah, misalnya dari sini ke sini, ya, misalnya ini adalah 4 deh, misalnya ini 4. Berarti A ke C ya. Itu diagonal sisi kan? Ya, di 2 dimensi kan? Berarti akar 2. Gitu ya? Akar 2. Nah, kalau misalnya akar 3-nya di mana? Akar 3 tuh diagonal ruang dari H ke R. Kok ke R sih? H ke B. Nih. H ke B. Ini saya garisnya kurang lurus ya. H ke B. Terus A ke G juga sama. Ya, A ke G itu 4 akar 3. Ya, karena diagonal ruang ya, 4 akar 3. Bentar ya, ini kurang nyaman nulisnya. Nah, terus akar 4 ada nggak? Akar 4 nggak ada. Nah, adanya akar 5. Akar 5 di mana? Akar 5 misalnya di sini ada di tengah-tengah. Misalnya ini P deh, tengah-tengah. Nah, dari tengah rusuk ke ujung sudut, ya, ke ujung sini itu akar 5. Tapi setengahnya dari rusuk, setengahnya 2. Itu misalnya BP. Nah, akar 6 ada nggak? Akar 6 ada. Misalnya dia adalah titik tengah dari bidang EFGH. Titik tengah misalnya M. Nah, jarak M ke A, ya, jarak M ke A itu akar 6. Tapi setengahnya dari rusuk. Jadi 2 akar 6. Gitu ya. Nah, ini nanti adalah angka-angka yang bakal sering kita dapat ya, karena untuk mencari jarak-jarak yang lain pasti bakal ketemu angka-angka ini, gitu ya. Jadi untuk menghindari pengerjaan yang terlalu banyak, gitu. Oke, ini saya hapus. Semoga ingat. Nah, kita lanjut. Diketahui kubus, ya, ini dasar ABCDEFGH rusuknya 4 akar 2, ya. Rusuknya 4 akar 2. Ya, panjang diagonal AC. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Ya, rusuknya 4 akar 2. Nah, berarti diagonalnya itu tinggal dikali dengan akar 2. Ya kan, ini kan diagonal sisi. Nah, ini kan sering dipakai, berarti 4 akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Jadi 8. Jawaban adalah D. Gitu ya, untuk menghindari kita terlalu banyak pakai Pitagoras. Diketahui kubus ABCDEFGH AG 6 akar 3. AG. Nah, AG 6 akar 3. Jarak B ke G. B ke G. Ya, B ke G ini AG-nya 6 akar 3. Nah, ini kan diagonal ruang ya. Diagonal ruang pasti kan dikali dengan akar 3 ya. Yang ditanya adalah BG. Ya. Ini 6 ini kan dari rusuknya. B ke G itu kan diagonal sisi. Diagonal sisi kan tinggal kali akar 2. Gitu kan, jadi 6 akar 2. Jawabannya E. Gitu. Oke, lanjut. Kubus ABCDEFGH mempunyai rusuk 6. Ya, rusuk 6. M ada titik potong diagonal BG. BG. Ini BG ya. Ini misalnya titik tengahnya adalah M. Dengan FC. M ada titik potong di OBG dengan FC. Kejauhan. FC berarti dia titik potong diagonal, titik potong dari bidang ya, bidang sisi. Nah, ini dia. Ini ada si M. Nah, gitu. N adalah perpotongan diagonal AG dengan BH. Ya, AG dengan BH. Nah, AG saya ganti warna dulu deh biar ketahuan. AG ke sini, BH ke sini. Nah, ini adalah titik potong di
N gitu. Maka jarak M ke N. Nah, jarak M ke N ini berarti jaraknya. Nah, gitu ya. Ya. Nah, sebelum kita cari N ke M, N sama M itu sejajar apa enggak? Ya. Dia itu posisinya sejajar enggak? Ya. Karena dia sama-sama di tengah, ini M di tengah, N di tengah, berarti dia tepat ada di tengahnya si kubus. Gitu. Berarti dia itu saling berhadapan dan sejajar. Gitu ya. N sama M tuh bener-bener kalau ditarik garis dia jadi lurus, nggak miring gitu maksudnya. Nah, gimana cara cari si NM-nya? Nah, karena kita tahu dia itu sejajar, berarti NM berarti sejajar dengan AB dong. Ya, NM berarti dia sejajar dengan AB. Dia loncat nih. Saya bikin lagi. Nah, ya, NM berarti sejajar dong sama AB. AB ini. Ya kan? Sejajar dia. Nah, kalau dia sejajar berarti si M ini misalnya saya proyeksiin ke B. Si M saya proyeksiin ke B. Kehapus lagi ya. Nih, pulpennya nih ngaco bentar. Nah, saya proyeksiin M ke B. Ya, jadi di sini nih. Terus si N saya proyeksiin lagi ke sini. Nah, ini anggap aja nih N aksen. Gitu. Nah, berarti bisa dong kita dapat NM itu kan berarti sama dong dengan N aksen ke B. Ya, jarak N aksen ke B ke sini sama. Nah, N aksen ke B itu kan setengahnya dari AB. Setengahnya dari AB. Ya, karena AB-nya itu adalah 6, ya. Berarti N aksen ke B setengahnya. Setengahnya adalah 3. Gitu. Ya, yang penting kamu tahu posisinya dia apa. Dia miring apa enggak. Ya, kalau dimensi 3 kita harus tahu bentuk realnya, karena kan secara visual beda dengan kenyataan kan. Kayak misalnya ini kan secara visual tidak siku-siku kan. Nih yang garis ini nih. Ternyata kan sebenarnya ini adalah siku-siku dia. Sebenarnya dia siku-siku. Makanya jangan lihat berdasarkan visual, tapi harus dibayangkan. Oke, lanjut lagi. Kubus ABCDEFGH mempunyai rusuk 12. Ya, ini saya kebawahin dulu ya gambarnya. Oh, ternyata nggak bisa. Oke deh. Nah, rusuknya 12. Ya, taruh deh 12 di sini. Titik P adalah perpotongan diagonal EG, ya, diagonal EG dengan FH. Nah, ini adalah P potongannya ya, ini mirip-mirip yang tadi nih. Kan? Q adalah perpotongan diagonal ED dengan AH, ya. Q itu diagonal ED, ya, ED dengan AH, dapat ini Q. Tentukan titik P ke Q. Nah, titik P ke titik Q, berarti tarik garis ke sini. Nah, gitu, ya kan? Nah, kalau kita mau bikin mau nyari jarak P ke Q, ya kita harus keluarin segitiga yang bisa kita keluarin untuk mempermudah perhitungan. Nah, kira-kira segitiga apa sih yang mau kita ambil misalnya? Coba kita lihat misalnya Q itu kita sejajarin ke sini. Dapat siku-siku di sini kan? Ya kan? Nah, P kita tarik lurus ke sini. Nah, ketemu kan dia? Ya, terusan dari Q sama terusan dari P ketemu misalnya di titik M. Gitu, dapatkan segitiga. Sebenarnya terserah kamu mau pakai segitiga yang QPM boleh atau enggak kamu pakai PEQ boleh. Tapi kan kalau pakai PEQ itu agak susah. Ya, kalau pakai PEQ itu agak susah. Nyari nanti sisi-sisinya. Pokoknya cari segitiga yang menurut kamu tuh gampang untuk dihitung. Nah, sekarang kita keluarkan segitiganya. Karena kita tahu dia ada segitiga siku-siku di M, PQ. Nah, sekarang saya tanya, M ke P itu jaraknya berapa? Karena rusuknya itu 12, ya dari sini ke sini 12. Nah, P ke M itu kan setengahnya ya, setengahnya dari rusuk, berarti kan 6. Nah, Q ke M juga setengahnya dari rusuk kan? Ya, Q ke M itu setengahnya dari rusuk, 6 juga. Nah, ternyata ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ya, karena kaki-kakinya sama. Nah, kalau kayak gini ya udah ketahuan. Ini kan diagonalnya kan? Ya, diagonal sisi, dianggap diagonal sisi. Jadi 6 akar 2.
gitu. Atau enggak kalau mau pakai Pitagoras kan nyari kipe itu 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Itu ya kalau pakai Pitagoras ya. Jadi 36 tambah 36 ya. 36-nya ada 2 kan. Nah, akar dari 36 itu 6, akar 2 nggak bisa diakarin, jadi 6 akar 2. Tapi kalau kamu udah tahu kalau ini sisi satunya 6, sisi satunya 6, berarti diagonalnya itu pasti tinggal dikali akar 2. Sama kayak kamu nyari sisi AC gitu ya. Langsung aja. Nomor 5, kubus ABCDEFGH diagonal sisinya 6 akar 2. Diagonal sisinya 6 akar 2. Jarak HB ke G ya. HB ke titik G. Nah, namanya jarak itu harus siku-siku. Ya, jadi kita nggak boleh HB ke G itu ini ke B. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena tuh jaraknya miring. Ya, namanya jarak tuh siku-siku, nggak boleh ke sini. Nah, udah tarik siku-siku ke sini. Nah, pasti kan siku-siku. Ya kan? Cuma masalah kita nggak tahu siku-sikunya apakah agak lebih ke sini siku-sikunya atau lebih ke sini siku-sikunya, kita memang nggak tahu. Tapi yang jelas pasti kalau kamu tarik garis yang misal ada garis miring terus ada titik lurus ke sini, pasti kan bakal siku-siku, entah agak ke sini entah agak ke sini, kita nggak tahu. Yang penting kita tahu kalau kita tarik akan menghasilkan siku-siku gitu. Ya udah, misal ketemu siku-sikunya di M. Nah, udah dapat kan? Nah, sekarang tinggal giliran cari segitiganya yang kamu mau ambil. Tinggal tarik aja garis ini ke sini, ini ke sini, ya kan? Jadi segitiga kan? Jadi kan segitiga. Nah, siku-siku di sini juga nih. Nah, siku-siku di sini. Gitu deh. Ya kan? Siku-siku kan di G. Nah, udah tahu siku-sikunya di mana, keluarin segitiganya. Ya, keluarin segitiganya. Nah, gini ya, ini G, siku-siku di G, ini B, ini H. Kalau tarik G ke HB dapat siku-siku di sini, itu adalah M ya. Walaupun kita nggak tahu di mana posisi si M, nggak masalah, yang penting kita tahu siku-sikunya di mana. Nah, sekarang kita cari garis-garis yang kita mau cari, yang diketahui dulu biar gampang nanti nyarinya. Misalnya BG, BG kita tahu nih, BG itu kan tinggal kali akar 2 aja ya kan. BG itu nyarinya tinggal kali akar 2 dari rusuknya. Rusuknya kan 6 akar 2. 6 akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 kali 6 dapat 12. Dapat 12. Gitu ya, hitungnya biar cepat. Nah, kemudian HG itu ini. HG itu kan sisi ya. Oh, sisinya 6 akar 2 sama. Berarti ini 6 akar 2. Nah, terus apa lagi? HB. Oh, HB itu kan diagonal apa? Diagonal ruang. Diagonal ruang kan tinggal kali akar 3. Ya, seperti yang saya ajarkan di sini nih, yang awal ya. Tinggal dikali akar 3. Berarti 6 akar 2 sisinya kali akar 3. Berarti 6 akar 2 kali 3 6. 6 akar 6. Oh, ini akar 6 akar 6 dari sini ke sini. Tinggal cari si MN. Nah, ini MN. Cara nyarinya gimana? Ternyata nih ada 2 siku-siku nih, enak nih. Kalau kita tahu ada 2 siku-siku, kita pakai rumus 2 segitiga. Kalau nggak pakai rumus kesebangunan, boleh. Kayak perbandingan segitiga kecil dengan segitiga besar boleh. Nah, kalau di sini saya pakai kesebangunan, maksudnya pakai luas segitiga. Misalnya luas segitiga yang ini nih. Ntar saya kasih beda tulis. Misalnya saya pakai luas segitiga yang alasnya adalah 6 akar 2. Nah, karena siku-sikunya di sini berarti kan tingginya saya pakai yang ini 12 bagi 2. Boleh nggak kalau misalnya karena siku-sikunya di sini, saya segitiganya alasnya saya mau pakai yang ini, yang HB. Ya, HB itu 6 akar 2 kan? 6 akar 6, sorry. Nah, dikali berarti kalau alasnya ini ya, siku-sikunya di sini, berarti kan tingginya ini ya. Nah, tingginya itu kan GM. Nah, GM itu kan yang kita cari. Nah, dapat nih nanti si GM bagi 2 gitu. Ini coret-coret. Akar 6 bagi akar 6 habis. Gitu. Ya. Berarti akar 2 dikali akar 2 kali 12 sama dengan akar 6 dikali
GM sisa ini ya, ini sengaja saya tulis lagi biar kamu ngerti. Nah, akar 6 dibagi akar 2 dapat akar 3. Nah, jadi GM dapat nih 12 dibagi akar 3 kan? Kan pindah si akar 3 ke sini. Jadi perkalian berubah jadi pembagian. Nah, 12 per akar 3 itu artinya 12 dibagi 3 ya, 3 ditulis, akar 3-nya ke atas. Gitu. Jadi berapa nih? 12 bagi 3, 4 akar 3. Ya. Nah, ini saya bikin pilihan gandanya salah ya. 4 akar 3 nih soal seharusnya ya. Kita ganti F. 4 akar 3 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Diketahui kubus ABCDEFGH rusuknya 4. R ada titik tengah CG. Ya, R adalah titik tengah CG. Kita gambar R-nya ya. R ada titik tengah CG. Ini adalah R. Nah, maka titik C ke garis AR ya. Titik C ke garis A. Oh, ini AR. Nah, ya. Nah, ini adalah titik C. Nah, ingat ya, namanya jarak itu harus siku-siku. Boleh nggak sih langsung aja C ke R? Nah, C ke R itu kan nggak siku-siku, nggak tegak lurus. Namanya jarak tuh harus tegak lurus. Jadi tarik garis lagi ya ke sini biar tegak lurus. Ya, seperti yang sebelumnya kita nggak tahu tegak lurusnya di mana. Yang penting kalau ada garis miring begini, kita tembusin begini, pasti bakal ada siku-sikunya kan. Nah, udah dapat kan? Rusuknya 4. Rusuknya 4 berarti ini 2 ya. Nah, cari deh segitiganya. Segitiganya pasti di sini. Ces. Nah, ini kan pasti siku-siku di sini. Nah, ada 2 siku-siku lagi. Berarti kita pakai rumus 2 segitiga yang tadi. Pokoknya rumus itu sering banget dipakai ya. Nah, keluarin segitiganya. Keluarin segitiganya. Nah, ini C, ini A, ini R. Nah, siku-siku di sini nih. Ada lagi, anggap aja P ya. Ini P nih di sini nih. Nah, kita cari angka-angkanya berapa aja. Ini 2. AC itu kan diagonal sisi ya, berarti kali akar 2. Berarti ini 4 akar 2. Gitu. Nah, AR bisa dapat nggak? AR pakai Pitagoras saja AR. AR itu kan 2 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Ya kan, karena mau nyari sisi miring kan. Sisi miring kan yang tegaknya dikuadratin ditambah. 2 kuadrat 4 akar 2 kuadrat, 4 kuadrat kan 16, akar 2 dikuadratkan kan 2, jadi 16 kali 2 32, 32 tambah 4 kan 36, akar 36 itu adalah 6, dapat di sini 6 misalnya. Udah kita pakai rumus segitiga. Ini saya pakai pulpen yang warna beda. Misalnya alasnya pakai ini ya, alasnya 4 akar 2, tingginya pakai ini ya, kali 2. Nggak usah dibagi 2 ya. Kalau tadi kan saya bagi 2. Yang ini nih. Sebenarnya kalau dibagi 2 nggak apa-apa. Karena kan habis juga kan. Biar cepat. Nah, kemudian alasnya saya pakai yang satu lagi 6. Karena kan siku-sikunya di sini. Berarti 6. Nah, tingginya siapa? Tingginya PC. PC itu yang kita cari. Si PC. Nah, bagi 2 itu 3. Jadi PC sama dengan 4 akar 2 dibagi 3. Jadi 4/3 akar 2. Jadi gitu ya caranya. Nah, sekarang ini 5 segi 4 beraturan TABCD. Nah, kita bikin limasnya dulu. Limasnya gini nih. T A B C D. A B B C ya kan sama kan 5 akar 2 karena kan dia beraturan. TA 13 gitu. Ini sebenarnya nggak dikasih tahu nggak apa-apa nih. Misalnya ada soal kan nggak lengkap ya. Misalnya ditulis AB doang. Misal 5 akar 2. Nah, karena ada kata-kata beraturan udah pasti alasnya itu dia persegi. Ya, misalnya nggak dikasih tahu, kamu harus sudah tahu. Terus M ada titik potong garis AC dengan DB. Ya, AC dengan DB itu adalah titik
M. Nah, N ada titik tengah garis TC. Nah, ini adalah N. Titik tengah garis TC. Jarak titik N ke TM. Ya. TM ini nih. Ini TM. Coba saya pakai garis yang berbeda, warna yang berbeda. Ini TM. Nah, jarak garis TM ya ke titik N. Ya udah, sama kayak tadi, tinggal tarik garis supaya dia itu siku-siku. Celek gitu. Jadi siku-siku. Gitu ya. Cuman kita nggak tahu siku-sikunya di mana. Biasakan ya, keluarkan lagi segitiganya. Segitiga apa yang sih kita pakai? Yang kita pakailah TMC. Coba kita pakai TMC. Ya, tapi terserah mau yang mana. Pokoknya yang paling gampang menurut kamu aja. Saya mau keluarin TMC. Ini T, ini M, ini C. Nah, dia kan ada di tengah-tengah nih, si N. Ya. Nah, kalau tarik garis ke sini pasti langsung siku-siku kan? Karena kan M kan karena TM siku-sikunya di M. Nah, kalau kayak gini lihat nih, ini berarti dia sama dia sejajar. Ya kan, kita bisa dong pakai sebangunan karena dia sejajar. Ini 13 nih ke sini. Ya, 13. Ya, terus AB kan 5 akar 2. Berarti AC itu kan diagonal sisi kan tinggal kali akar 2 aja kan, gak usah pakai Pitagoras. 5 akar 2 dikali akar 2, akar 2 kali akar 2, 2 kali 5, 2 kali 5 itu 10. Ya, berarti kita dapat AC 10 ya kan, diagonal sisi. Nah, berarti MC dapat dong. MC itu setengahnya dari AC, berarti MC itu 5 gitu ya. Nah, ini sebenarnya kelihatan nih bisa pakai cara cepat waktu SMP nih. Kalau dia itu sama, ini sama kan, karena dia si N posisinya ada di tengah-tengah TC. Kalau ini sama ini sama, pasti anggap aja ini P ya, titik ketemu siku-sikunya di sini nih ya. Jarak N ke TM itu adalah PN misalnya. Nah, kalau ini sama sisi-sisinya sini sama dibagi 2, pasti si PN-nya itu setengahnya ya, pasti PN itu setengahnya dari 5. Setengahnya dari 5 itu adalah 5/2. Pasti ya. Tapi kalau kita mau coba, kita bisa pakai sebangunan. Nah, caranya gimana? Kita bikin perbandingan. Ini anggap ini adalah segitiga kecil. Kita mau banding sama segitiga yang gede. Oke ya. Nah, segitiga kecil itu alasnya adalah PN. Kita bikin perbandingan. Berarti kita bandingin sama alas yang gede. Alas gede kan CM. CM atau MC 5. Gitu ya. Nah, terus sisi miring segitiga kecil itu adalah TN. Berapa TN? 13/2 kan, karena kan setengah ya. 13/2. 13/2. Terus dibanding sama sisi miring lagi, pokoknya alas dibanding sama alas, itu kan sebangunan. Sisi miring kecil dibanding sama sisi miring besar. Sisi miring besar itu kan yang punya TMC itu 13. Gitu ya. Nah, sekarang 13 sama 13 kan bisa dicoret. Tinggal setengah kan nih, 2-nya di bawah. Nah, PN sama dengan kali silang sini 5-nya. 5 kali setengah ya 5/2. Sama kan? Gitu ya caranya. Pokoknya kalau udah tahu ini sama dibagi 2, ini pasti si PN-nya itu setengahnya dari 5 gitu. Ini masih limas lagi, diketahui limas segi 4 beraturan TABCD. Limas TABCD. AB sama dengan BC 10, TA 13 ya, sama dengan TC semuanya ya. Karena kan dia beraturan, berarti TC juga 13, TD juga 13, semuanya serba 13. Jarak titik T ke AB. Jadi titik T ini ya, saya kasih warna berbeda. Jarak titik T ke AB. Gitu. Nah, tinggal tarik garis saja kan, sebenarnya pasti siku-siku kan. Pas siku-siku kalau tarik ke tengah, karena kan ini sama kaki ya.
tarik siku-siku pasti siku-siku. Ya udah keluarin segitiganya. Misalnya dia ketemu siku-sikunya di P, berarti ini TPB yang saya keluarin, segitiga TPB gitu ya. Berarti TB itu 13 ya. PB itu kan setengahnya dari 10 ya, ini kan setengahnya dari 10. Kalau ini kesini kan 10, berarti ini kan setengahnya dari 10 itu 5. Nah TP itu Pitagorasnya dari 5 sama 13 ya. Kalau kamu hafal triple Pitagoras pasti kamu tahu TP itu 12 ya, triple Pitagoras pasangannya gitu. Oke ya, ini saya nggak jelasin lagi, pakai Pitagoras aja langsung. Kalau misalnya kamu mau nyari pakai Pitagoras ya 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat diakarin nanti dapat 12. Tapi kalau hafal triple Pitagoras 3 4 5 terus 5 3 5 12 13 udah pasti nih 12 gitu ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 ya, ini panjang rusuk 8, bentar nih bukannya nggak nyata, rusuknya 8, tentukan titik E ya, jarak titik E ya, titik E ini ke sini ke bidang AHF. Nah ini ke sini ya. Nah ini udah sering saya ajarkan ya cara cepatnya. Jadi kalau misalnya E saya tarik lurus ke C ya, E saya tarik lurus ke C, pasti dia nembus ya, pasti dia nembus di sini nih. Nah siku-siku di sini, anggap aja siku-sikunya di P gitu ya, pasti nembus di bidang AHF. Nah jadi jaraknya adalah si EP. Nah ternyata EP itu adalah sepertiganya ya, EP ini ke sini ya, dia itu sepertiganya EC atau CE, jadi sepertiganya CE. Nah kita udah tahu kalau CE itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu tinggal kali akar 3 dari sisinya 8 kali akar 3, jadi 8/3 akar 3 ini ya. Kalau mau tahu cara panjangnya lihat video kayak saya yang lainnya ya. Lanjut, diketahui kubus ABCDEFGH ya dengan panjang rusuk 6, tentukan jarak titik C ke bidang AHF. Nah ini baru aja saya bilang tadi ya kan, kalau misalnya jarak ini kan tembus ke sini ya, nah nanti nembusnya dia di sini nih. Nah nembusnya anggap aja P. Kalau E ke P itu kan sepertiga ya, E ke P. Nah, kalau misalnya C ke P ya, C ke P itu 2/3 ya. C ke P itu sama dengan 2/3 dari diagonal ruang CE ya. Ini 2/3 dari CE karena kan diagonal ruang ya, itu cara cepatnya. Nah CE itu adalah 2/3 dari CE. CE nya 6 kali akar 3 nya langsung gitu. Ini 12 bagi 3 4 akar 3 gitu ya cara cepatnya. Lagi dikatai kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6, jarak BH dengan garis AD. BH dengan garis AD tadi ya, ayah AD ya. Nah ini gimana nih, ini kan nggak ketemu, kelihatannya kan nggak ketemu ya, memang nggak ketemu ya. Ini gimana cara cari jaraknya? Apakah boleh A langsung ke B ya kan? A ke B nggak boleh, karena kenapa? A ke B itu nggak siku-siku, lihatlah ya, dia kan miring nih dia kan miring garisnya tuh, miring kan, nggak boleh, dia nggak siku. Kita harus cari perwakilannya, misalnya tarik titik A ke BH ya atau HB. Nah ketemu siku-siku kan di P, walaupun kita nggak tahu siku-sikunya di mana gitu. Nah kenapa kita tarik A ke BH, kenapa nggak D ke BH? Sama aja ya, sama hasil nanti sama, karena kan D itu dari sisi belakangnya, bisa ada D dari sisi belakang. Kalau A itu dari sisi depannya ya, kalau D nanti ketemu di sini bisa aja, hasilnya pasti sama. Nah terus kenapa A?
Kenapa nggak di tengah-tengah? Karena kan A itu adalah perwakilan dari titik perwakilan dari garis AD A itu. Nah, berarti boleh kita ambil A atau enggak kita ambil titik D gitu ya. Nah, sekarang kita keluarkan segitiga yang mau kita pakai. Saya mau ambil tarik garis si AH. Nah, pastikan AH dengan AB siku-siku di sini kan? Tahu dari mana? Ini kan kelihatannya miring. Karena kan bidang ini, bidang ADEH itu siku-siku ya dengan bidang ABCD. Berarti kan salah satu titiknya pasti garisnya pasti siku-siku. Nah, berarti AH siku-siku dengan AB. Berarti kita keluarin segitiganya. Kalau udah tahu siku-sikunya di mana. Nah, ini A, siku-siku di A, ini B, ini H. Nah, tarik garis ke sini kan ketemu si P. Ya udah kita ambil aja A-nya tadi berapa tuh? AB. AB rusuknya 6 ya. Ini 6. AH juga, AH itu kan diagonal sisi ya. Jadi tinggal kali akar 2, 6 akar 2. Nah, BH itu kan diagonal ruang. Itu kan dikali dengan 6-nya dikali dengan akar 3. Gitu. Jadi inilah tujuan saya supaya kamu nggak nulis Pitagoras terlalu banyak. Nah, ketemu dong nanti AP pakai luas segitiga karena kan siku-sikunya ada 2. Ya, karena siku-sikunya ada 2 ini. Berarti yang pertama saya mau pakai alasnya itu 6. Ya, alasnya ini 6 dikali berarti tingginya ini 6 akar 2. Nggak usah dibagi 2 ya segitiganya ya. Nah, boleh nggak alasnya ini? Boleh. Alasnya ini jadi 6 akar 3. Nah, tingginya adalah AP. Nggak usah dibagi 2. Coret. Nah, sehingga AP sama dengan 6 akar 2 ya. 6 akar 2 dibagi dengan akar 3. Jadi AP sama dengan 6 akar 2 per. Nah, 3-nya kita tulis dulu. Ya, ini cara merasionalkan ya untuk akar yang di bawah. Nah, akar 3-nya dikali ke atas. Gitu. Jadi AP sama dengan 6 bagi 3 kan dapat 2. Akar 2 kali akar 3 dapat akar 6. Jadi 2 akar 6 kita dapat. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Dikatakan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12. Jarak AC dengan DF. AC dengan DF. Nah, kita cari perwakilan AC aja ya. Kita misalnya karena dia sama-sama miringnya ke arah sini, ini miringnya ke arah sini ya, sama-sama mengarah ke tengah, ini mengarah ke tengah juga ya kan. Nah, berarti kita ambil titik tengahnya dari AC, terus kita tarik garis ke sini supaya dia siku-siku. Nah, kita nggak tahu siku-sikunya di mana ya, seperti biasa. Yang penting kalau misalnya kita tarik garis ya, dari kemiringan itu pasti ketemu siku-siku. Anggap aja siku-siku di P. Nah, ambil segitiga yang kamu mau ambil. Misalnya saya mau ambil segitiganya dari ujung sana sampai ke sini nih. Ini kan nanti ketemu di sini nih. Ya. Ini saya gambarnya ke sini dikit. Saya tarik dulu. Ini agak sulit nulisnya. Nah, mencong. Oke. Anggap aja ini di PM deh. Nah, ini M. Gitu ya. Nah, siku-siku di B yang kalau yang ini. Nah, gitu. Ya. Jadi kita ngeluarin segitiganya gimana? Keluarin segitiganya dulu. Ya. Nanti kan ketahuan bentuknya nih. Segitiganya seperti apa? Siku-siku di B misalnya. Ini F. Ini D. Terus kan ada tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kan di sini nih, tengah-tengah BD kan di sini. Ya, terus tarik garis siku-siku di sini kan ketemu di P. Gitu, ini adalah M. Gitu. Jadi ada 2 siku-siku ya. Ini kita pakai rumus kesebangunan nanti. Nah, atau boleh nggak kita ambil ini kan di sini DF itu kan ada tengah-tengahnya juga ya. Tengah-tengahnya kan di sini DF ya. Nanti kan kalau tarik garis tengahnya dia jadi di sini kan. Nah, siku-sikunya jadi ada 2 di sini nih. Nah, gitu kan. Oke. Jadi anggap aja ini
N deh, ini N. Ya, jadi saya nggak jadi pakai segitiga DFB. Saya ganti segitiga D, ini saya gini untuk mempermudah aja. Karena itu kalau pakai itu kayak lebih sulit. Nah, jadi bentuknya adalah M, ini P, ini N, ini D. Nah, ya. Nah, karena DM itu setengahnya dari BD ya, BD itu kan kali akar 2, 12 ya, 12 akar 2. Berarti DM itu setengahnya dari BD, setengahnya adalah 6 akar 2 gitu. Nah, NM itu, ini kan kalau tarik garis ke sini kan, ini N nya nih. N itu tengah-tengahnya dari DF ya, dia kan diagonal, DF itu diagonal ruang 12 akar 3. Nah, berarti DN itu setengahnya dari 12 akar 3, yaitu 6 akar 3. Nah, gitu kan. Nah, NM itu sendiri tingginya berapa? Karena dia ada di tengah-tengah ya, tengah-tengahnya si kubus, berarti setengahnya tingginya si kubus. Kubus itu kan tingginya AE ya. Ya, AE itu 12. Berarti setengahnya dari 12 itu 6. Nah, dapat kan? Nah, dari sini kita dapat PM nih, gitu. Jadi saya nggak pakai yang ini ya. Walaupun bisa dipakai. Ya, kita nyari yang termudah. Pakai ruas segitiga lagi. Ya, ini sering dipakai. Ya. Saya pakai alasnya yang ini ya. Yang DM 6 akar 2. Nah, tingginya berarti yang M, yang NM, yang 6. Nah, sama dengan alasnya saya pakai 6 akar 3, yang satunya lagi. Nah, tingginya saya pakai PM gitu ya. Tingginya saya pakai yang PM kali PM. 6 coret dengan 6. Berarti 6 akar 2 dibagi akar 3 dapat PM. Gitu. Nah, sehingga PM sama dengan 6/2 akar 3, artinya 6 akar 2 dibagi 3 kali lagi akar 3. Ini merasionalkannya gitu ya. Jadi PM sama dengan, nah di sini aja deh, nggak muat. PM sama dengan 6 bagi 3 itu kan dapat 2. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Jadi 2 akar 6. Seperti itu. Lanjut lagi. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12. Tentukan jarak bidang ACF dengan DEG. ACF dengan DEG. DEG. Nah, ini bakal ketemu ya. Kalau kita cari perwakilannya, tengah-tengahnya ini di sini, ya kan? Misalnya ini M. Nah, tengah-tengah dari dia adalah ini. Anggap aja ini N. Nah, jadi kan perwakilan dari bidang ACF ya, perwakilannya adalah FN gitu ya. Perwakilan dari EDG ya kan, perwakilannya adalah MD ini gitu. Nah, ini sebenarnya pakai cara cepat konsep yang ini bisa, yang ini nih ya sama. Nah, ternyata kalau saya tarik garis ini ke sini, nah ini bakal ketemu di 3 titik ini, 2 titik ini sama ini. Ya, ini bakal siku-siku di sini, ini bakal siku-siku sini. Ternyata ini ke sini sepertiga, ini ke sini sepertiga, ini sini ke sini sepertiganya. Nah, jadi kita bisa pakai cara cepat ya. Penjelasannya di video saya yang lain kalau mau tahu cara panjangnya. Jadi kita bisa tahu jaraknya aja, misalnya ini PQ ya. PQ itu ternyata sepertiga dari diagonal BH. BH itu akar 12 dikali akar 3 karena kan dia diagonal ruang. Jadi hasilnya 4 akar 3. Gitu ya, langsung aja ya. Ini ternyata sepertiganya. Ini sepertiga, ini sepertiga, ini juga sepertiga. Gitu. Jadi tinggal sepertiganya aja, nggak usah dicari lagi. Balok ABCD
EFGH mempunyai panjang dan lebar tinggi 1286. Nah, ini kita lihat baloknya kayak apa nih. Kita gambar dulu baloknya. A, B, C, D, E, F, G, H. Tinggi 12. Panjang ya. Panjang 12, lebar 8, tinggi 6. Nah, jika titik P dan Q, R, S, T, U, V, W adalah pertengahan HG, wow. Ya, berarti P pertengahan HG. HG ini P. Q pertengahan FG. Ini Q. Kemudian R itu pertengahan DC. Ya. DC ini adalah R. S pertengahan BC. Ini S. Ya. Terus T itu berarti pertengahannya EH. Ini T. U pertengahan EF. V pertengahan AD. AD ini salah. Ya, AD. V itu pertengahan AD. W pertengahan dari AB. Nah, ini berarti W. Nah, tentukan jarak antara bidang PQ RS ya. PQ RS ya, dengan bidang TU VW ya, TU VW. Nah, ini jaraknya ya. Nah, ini kan kalau kita keluarin ya, jarak antara TU VW dengan PQRS, ini kita ambil perwakilan garis ini aja nih. Ini sama PQ sama TU aja perwakilan, sama aja kan ya. Kalau mau ambil VW ya, VW sama RS juga sama aja ya, sama aja ya. Saya mau ambil TR, kita gambar dulu. Ini kan jadi kayak apa ya, bangunnya nih, jadi kayak gini nih. Nah ya, dia sejajar gini ya. Kita harus tahu sejajar, jadi bikinnya jangan ngasal. Oh, misalnya garis, jangan bikin yang satu di sini. Kita harus tahu dulu ujung P sama Q bakal ketemu nggak nih. Sebenarnya kan kalau secara visual nggak ketemu ya. Ini sebenarnya dia berhadap-hadapan nih dia. Berarti kita bikin P sama Q-nya, dia harus si P-nya nanti ketemu sama R nih, depan-depanan sama R, sejajar. Nah, gitu harus gitu. Ini T. Sehingga kalau tarik garis ini ke sini, ini ke sini, ini dia ketemu. Gitu ya. Si T sama Q juga berhadapan. Jadi kayak belah ketupat ya. Belah ketupat apa layang-layang nih? Belah ketupat kayaknya ya. Nah, jadi akhirnya jadi jarak TR dengan jarak PQ jadinya. Gitu. Ya, udah bukan jarak bidang lagi karena kan udah kita wakilin. Nah, berarti boleh dong perwakilannya dari garis itu adalah P, saya tarik garis ke sini biar dia siku-siku. Nah, karena ini adalah belah ketupat, berarti kan belah ketupat itu kita bisa pakai cari diagonal 1 ya kan? Diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 gitu. Berarti kita nyari PR, ya PR berapa sih? Ya. PR ini ke sini kan? Ini ke sini sama dengan rusuk ini ke sini kan? Rusuk ini ke sini kan 8. Berarti PR 8. Terus TQ berapa sih? TQ itu kan sama ini ke sini. Ya, ini ke sini. Sama dengan AB. Sama kan? AB itu 12 ya. TQ berarti 12. Nah, berarti kita bisa dapat pakai rumus belah ketupat. Ya kan, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, diagonal 1-nya 8 dikali diagonal 2-nya misalnya 12 dibagi 2. Gitu. Nah, boleh dong kita nyari belah ketupat pakai alasnya ini, ya kan?
alasnya ini 2 akar 13 dikali tingginya. Nah, justru tingginya kan yang kita cari ini. Tingginya misalnya PM deh. Ya, PM. Ya, dikali dengan PM. Nggak usah dibagi 2 ya. Kenapa nggak usah dibagi 2? Nah, karena ini kan kalau ini adalah segitiga ini kan. Nah, kita nyari segitiga ini juga. Berarti nggak usah dibagi 2 karena ada 2 kan. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Kalau yang ini kita pakai rumus belah ketupat. Kalau ini kayak seperti jajar genjang. Ya, seperti jajar genjang kalau dilihat dari sisi ini, alas kali dengan tinggi gitu ya. Jadi berubah nih jadi kayak jajar genjang. Jadi kita nggak usah pakai bagi 2 lagi ya. Jadi dibagi 2 atau enggak kamu lihat dari sisi segitiga. Ini segitiga 1, ini segitiga 2. Nah, kalau yang ini kita nyari segitiga 1 segitiga karena ada 2, jadi kita nggak usah dibagi 2 gitu ya, nggak usah dibagi 2 lagi. Nah, jadi ini kita coret lagi jadi 6 ya, dibagi ini kita coret 8 bagi 2 dapat 4 ya. Jadi tinggal 4 kali 6 dapat 12 4 kali 6 dapat 24 sama dengan akar 13 kali PM. Nah, sehingga PM sama dengan ya 24 dibagi akar 13. 24 per akar 13 artinya 24 per 13 akar 13. Jadi jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke. Ingat ya, kalau nyari luas ini keseluruhan, kalau pakai belah ketupat berarti diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, yang ini dibagi 2 gitu. Kalau yang luas yang satunya lagi kita pakai rumus jajar genjang. Ya, karena kan kita sisinya ini sejajar, ini sejajar gitu. Jadi kita anggap itu adalah jajar genjang. Bisa juga dilihat dari sisi itu ya. Berarti pakai alasnya TR, tingginya adalah PM. Jadi nggak usah dibagi 2 lagi. Gitu. Diberikan kubus ya nomor selanjutnya MNOP. Kubus ini nih MNOP QRST. Diagonal ruangnya adalah 10 ya. Jarak antar garis AC dengan EFGH ya. AC EFGH ini nggak sinkron ya, soalnya nggak sinkron. Nih MNOP ini QRS. Ya udahlah kita ganti dengan MNOP, pakai gaya-gaya MNOP. Ini ABCD aja ya, ABCD. EFGH. AC dengan EFGH ya. EFGH ya, jarak AC dengan EFGH. Diagonal ruangnya 10 ya. Kalau diagonal ruang 10 ya, misalnya AG ya, AG sama dengan 10, berarti dia sisinya berapa? Sisinya misalnya AB ya. Kalau diagonal ruang kan cara nyarinya kan dikali akar 3, tapi kalau nyari sisinya, kalau diketahui diagonal ruang tinggal dibagi akar 3, kebalikannya. 10 per akar 3 itu artinya 10 per 3 akar 3, ini AB. Nah, jarak AC ke EG itu sama aja nyari tinggi si kubusnya kan, sama aja tarik garis C ke G kan, sama aja kan, karena kan C ke G itu siku-siku. Nah, siku-siku kan tuh ke sini, atau enggak dari tengah ke sini, sama aja siku-siku. Ke A sama aja siku-siku, ya sama aja tinggi kan. Nah, AB nya 10 per 3 akar 3, berarti CG 10 per 3 akar 3 juga. Berarti jaraknya adalah 10 per 3 akar 3 gitu ya. Dikali kubus ABCD EFGH, besar sudut antara AH dengan CH. AH hapus. AH dengan CH. AH
dengan CH. Nah, kalau dilihat ya, ini kan udah dapat garis ini ke sini, ya, ini ke sini. Tinggal tarik garis ini ke sini, dapat segitiga kan? Nah, kira-kira segitiga apa? Segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, semua sudutnya pasti 60 derajat. Ini ke sini 60 derajat. Ini ke sini 60 derajat. Berarti sudut antara AH dengan CH adalah 60 derajat. Gitu, ya. Diketahui kubus ABCD EFGH jika alfa adalah sudut terkecil yang dibentuk antara garis CE dengan AG. Ya. CE dengan AG, sudut terkecil. Berarti kalau sudut terkecil yang ini nih. Ya, ini ke sini nih. Kalau ini kan sudut terbesarnya ya, kan ada dua sudut soalnya. Ini adalah alfa. Ya, nilai sin alfa. Misalnya ini adalah panjang rusuknya adalah A lah, gitu ya. Kita anggap A. Ini kita pakai aturan kosinus ya. Ini saya keluarin segitiganya nih, ya. Segitiga berarti anggap aja nih M titik potongnya. Jadi saya bikin begini. Ini alfanya berarti ini M. Ini C, ini G. Ya. CM sama GM itu kan sama kaki ya. Ya, ini sama kaki nih. Ini kaki ini sama kaki ini pasti sama panjang. Ya, karena dia sama. Nah, kita lihat kalau misalnya CM ya, CM itu kan setengahnya dari CE ya. Ya, CE. CE itu A akar 3 kan? Karena kan diagonal ruang kali akar 3. Berarti CM itu setengahnya dari A akar 3, karena kan ini setengahnya ada di tengah-tengah. Ini setengahnya dari A akar 3 gitu. CG itu kan rusuk, itu berarti A. Nah, kita nyari alfa ini itu pakai aturan kosinus. Pakai aturan kosinus. Baru nanti kita pakai sin gitu, karena nggak ada rumus untuk nyari sin langsung. Jadi cos alfa cara gampangnya ya, sebenarnya bukan cara gampang, ini kita untuk mengurangi rumus. Jadi gini, yang ngapit si alfa itu siapa? Ini kan alfa diapit oleh ini sama ini kan, berarti dikuadratin. A per 2 akar 3 kuadrat ditambah A per 2 akar 3 kuadrat. Nah, kemudian dikurang depannya alfa gitu. Selalu dibagi 2 kali dari yang ngapit. Yang ngapit kan A per 2 akar 3 sama A per 2 akar 3. Nanti langsung dapat si cosnya. Ini nggak muat, mungkin saya kasih spasi, mau nggak nih dia. Nah, jadi cos alfa ini dikuadratkan jadi A kuadrat per 4 per 3 per 4 A kuadrat, ini dikuadratkan ya. Hitung sendiri ya. Ditambah ini juga 3 per 4 A kuadrat. Dikurang dengan A kuadrat. Ya. Saya nggak ajarkan cara ngitungnya, saya anggap udah bisa. Per 2 bagi 2 habis. Ini kan A kali A kuadrat. Ya. Terus akar 3 kali akar 3. Ini nyisa 2-nya kan di bawah 1 per 2 gitu. Ya. Nah, jadi 3 per 4 ditambah 3 per 4 kan 6 per 4 ya. 6 per 4 kan 3 per 2. 3 per 2 dikurang 1 A kuadrat. Ya, berarti tinggal setengah A kuadrat. Dibagi di bawahnya kan 3 per 2 A kuadrat. Coret. 2 sama 2 coret. Jadi tinggal 1-nya di atas, 3-nya di bawah. Sepertiga. Ini cos alfa. Nah, sinnya gimana? Kita bikin segitiga lagi. Kan kita dapatnya cos alfa. Ya, cos alfa itu kan 1 per 3. Ya, cos itu kan samping miring. Ya, sampingnya 1, miringnya 3. Berarti depannya apa? Depannya itu kita pakai Pitagoras. Di depannya pakai Pitagoras. 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat akar. Berarti
akar 8 ya. Akar 8 itu 2 akar 2. Nah, yang ditanyakan sin alfa. Sin itu depan dibagi miring. Jadi 2/3 akar 2. Jawabannya adalah oke, selanjutnya dekati kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6. Rusuknya 6. Sebenarnya sih kalau misalnya nyari sudut, bentar ya. Nyari sudut sebenarnya itu nggak diketahui berapa rusuknya sih, sebenarnya nggak masalah ya. Pasti dapat kalau misalnya nggak ada rusuknya juga. Rusuknya di sini ketahui 6. P ada perpotongan diagonal EG. Diagonal EG dengan FH. Itu adalah P. Gitu. Sudut yang dibentuk adalah antara EP dengan PA. PA ini. Nah, sudutnya itu adalah alfa. Dia bilang gitu. Tentukan besar tangen alfa. Nah, ini kan pasti siku-siku di E ya. Ya, karena kenapa? Karena AE itu siku-siku dengan EFG gitu. Berarti garisnya juga pasti siku-siku. Sekarang kita keluarin segitiganya. Kalau kamu nggak bisa bayangin, keluarin deh segitiganya. Ini segitiga siku-siku di E, ini A, ini P. Nah, sekarang cari garis-garis yang diketahui. Nah, A itu kan 6 juga ya, sama dengan rusuknya 6. Nah, sekarang ini tulis dulu alfanya. Nah, EP itu setengahnya dari EG. EG itu sama dengan 6 akar 2. Berarti EP itu setengahnya 6 akar 2. Jadi 3 akar 2. Nah, karena ditanya adalah tangen alfa, ya, tangen itu kan depannya alfa, ya. Depannya alfa Indomaret. Depannya alfa kan 6. Dibagi samping, ya, depan sampingnya 3 akar 2. Jadi 6 dibagi 3 dulu deh, dapat 2 akar 2. Nah, 2 per akar 2 artinya 2 dibagi 2, ya, 2-nya dari sini ya. Nah, akarnya tulis lagi. Ya. Jadi 2 bagi 2, coret. Ini mana coretannya nih? Nggak bisa dicoret. Jadi sisanya jadi akar 2 ya. Ya, akar 2 ini nggak bisa coret pulpennya. Di coret akar 2. Ini jawabannya jadi B ya. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Luas segi 4, 5 segi 4 ya, kok luas sih? 5 segi 4 beraturan TABCD. 5 kita bikin 5 T A B C D. Rusuk alas AB itu 6 dan sisi tegaknya TA ya, TA itu 5. Berarti semuanya TB, TC, TD itu 5 semua. Besar nilai sin alfa yang terbentuk antara garis DT, pakai warna beda deh. Garis DT, ya ini garis DT dengan AB, di garis AB. Loh, nggak ketemu. Biasanya kalau sudut itu kan pasti ketemu ya. Maksudnya itu dia nempel. Ini nggak nempel nih. Ini si DT sama AB nggak nempel. Jadi gimana caranya? Caranya kita proyeksiin si AB, kita nyamperin ya. Si AB coba kita samperin ke sini. Ya, jadi DC. Ya, kita proyeksiin ke sini. Sama kan, AB sama DC itu kan sama, jadi boleh kita proyeksiin ke situ ya. Nah, berarti sama aja dengan TDC ya, kita proyeksiin ke situ ya. Nah, jadi segitiganya saya keluarin, saya bikin segitiga baru lagi. Nah, ini dia. Nah, ini TDC ya. TD sama TC itu kan sama kaki ya kan. Ini alfanya ini berarti kan sudut yang bentuk antara TD dengan CD, berarti ini alfanya ini gitu ya. Ini berarti 5, ini 5, si CD itu 6 ya. Mau pakai rumus aturan kosinus boleh, sama yang kayak gini kayaknya bisa nih, aturan kosinus, atau enggak
karena dia sama kaki, ya, karena dia sama kaki, saya belah dua ini deh. Nah, siku-siku di sini, jadi di sini bukan 6 lagi nih, ini kan sini 6 nih totalnya ya, berarti sini 3. Nah, kan berarti kalau ini ditanya sin ya, sin berarti depan alfa, berarti kita butuh ini nih, anggap aja TM, pakai siku-siku ini ya, tuh siku-siku ini. Berarti kalau Pitagoras, kalau hafal triple Pitagoras, ini 5, ini 3, pasti sisi tegak satunya lagi 4 ya. Kalau kamu nggak hafal, ya udah pakai Pitagoras, 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat diakarin, nanti dapat hasilnya 4. Ya udah kita pakai yang ditanyakan besar sin alfa ya. Sin itu kan depan alfa kan ini 4 dibagi miringnya 5, nah 4/5 dapat gitu ya. Mau pakai aturan kosinus boleh, cuman kalau ini sebenarnya bisa nih, yang tadi nih belah 2 segini bisa, tapi nanti alfanya nanti dikali 2 kali kerja lagi ya, nanti alfa dikali 2 gitu, repot lagi. Nah, nomor 20 diketahui kubus ABCD EFGH sudut alfa yang dibentuk antara garis AH dan bidang BDHF. AH BDHF. Nah, ini dia. Nah, tentuan besar sudut alfa. Gitu. Nah, kira-kira ini kan garis AH udah ada. Nah, kita harus cari perwakilan garis dari BDHF. Perwakilan itu yang mana? Ya, perwakilan kita pakai mana? Karena dia miringnya ke sini, berarti kita cari perwakilannya juga miring juga. Arahnya sejajar dengan dia. Miringnya ke sini berarti. Kenapa bukan BH yang kita ambil perwakilannya? Kenapa kita justru malah ngambil dari H ke tengah-tengah ini M ya, karena kan arah si AH kan ya, dia tuh arah miringnya ke sini, mengarah ke tengahnya dia, karena kan perwakilan ini kita harus nyari tengah-tengahnya, karena perwakilan dari BDHF itu adalah HM ya, dia ke tengah situ gitu ya, karena itu ada proyeksinya ya, karena ini kan miring nih. Ini akan diagonal dari bidang, dia kan miring. Nah, berarti proyeksinya dia harus miring, karena proyeksi kita harus tahu proyeksinya si AH itu kalau diproyeksiin oleh ini hasilnya adalah HM gitu ya. Jadi jangan salah kamu tarik ambil si BH ya, salah ya, karena namanya proyeksi itu kan seperti cermin. Nah, cerminan dari AH itu adalah si HM ya, bayangannya ya. Kalau diambil tegak lurus ke sini, nah ini dia nih. Nih kalau bisa AH kita tarik, dia jadi si HM gitu ya. Jadi bukannya si BH. Nah, sudutnya adalah ini jadinya, alfanya ini. Ya, alfanya itu. Nah, kalau alfanya itu berarti kita tarik garis ke sini nih. Nah, kita tarik garis. Kira-kira siku-siku kah di sini? Siku-siku ya, karena kan bidang BDHF ya, bidang BDHF itu siku-siku dengan ABCD, berarti pasti garisnya AM dengan HM itu pasti siku-siku, walaupun secara visual kelihatannya enggak, makanya jangan lihat secara visual ya, kita harus bisa bayangin. Nah, ini kita keluarin garisnya, segitiganya kita keluarin, ini H, ini M, ini A gitu. Nah, ini alfanya ya. HM dikasih tahu nggak dia? Nggak kasih tahu kan, berarti kita anggap aja A ya. AB itu kita anggap A, berarti AH itu A akar 2. Nah, AM itu kan setengahnya dari AC, berarti AC itu kan A akar 2, berarti setengahnya dari A akar 2 adalah A per 2 akar 2 gitu. Nah, HM ya, HM itu adalah setengahnya dari rusuk, setengahnya dari rusuk. Ingat ya yang nomor 1 yang sebelumnya,
dikali dengan akar 6. Ingat, tengah-tengah sampai ke ujung itu akar 6. Berarti 6 ini A per 2 akar 6. Yang ditanya adalah besar sudut alfa. Nah, kita pakai besar sudut alfa terserah nih, karena udah komplit semua. Kamu boleh pakai sin, cos, tangen ya. Nggak dicari ini juga nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya HM nggak ketahuan ya udah, kita pakai yang ada aja, A akar 2 sama A per 2 akar 2. Berarti pakainya aturan sinus, depan sama miring. Berarti pakai aturan sinus, bukan aturan sinus ya, perbandingan sinus. Depannya A per 2 akar 2 dibagi dengan A akar 2 depan miring. Coret ya, akar 2 bagi akar 2 habis ya. Nah, jadi tinggal ini 1 per 2. Nah, sin yang nilainya setengah itu sin berapa? Sin 30. Jadi alfanya adalah 30 derajat. Gitu ya. Oke. Semoga ngerti.